Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fahri Mukorobin. Di sini saya ingin menjelaskan tata cara berwudu yang benar. Wudu merupakan salah satu syarat syahnya sholat, dan wudu merupakan salah satu di antara bentuk bersuci yang disyariatkan dalam Islam. Seperti apa tata cara wudu yang disyariatkan? Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Berikut tata cara wudu yang dikutip dari kitab Al-Lu'lu wal Marjan karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Niat wudu, nawaitul wudu alirofil hadasil asgori fardulillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Yang kedua ialah membasuh telapak tangan, dilakukan sebanyak 3 kali hingga sela-sela jari, dan berdoa Allahumma hufzi yadi min ma'asika kulluha, yang artinya ya Allah, jagalah kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat. Ketiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali dengan doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika Allahumma askoni min khawdi nabiyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abadan, yang artinya ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat dan bersyukur padamu. Ya Allah, beri aku minuman dari telaga Kausar Nabi Muhammad yang begitu menyegarkan hingga aku tidak merasa haus selamanya. Yang keempat, membersihkan lubang hidung. Tata cara wudu berikutnya adalah membersihkan lubang hidung sampai 3 kali pada saat menghirup air, lalu mengeluarkannya dengan memencet hidung dalam hati berdoa Allahumma arihni raihatan al-jannati Allahumma la tahrimni raihatani ni'amika wa jannatika, yang artinya ya Allah, izinkan aku mencium wangian surga. Ya Allah, jangan halangi aku mencium wanginya nikmat-nikmatmu dan wanginya surga. Kelima, membasuh wajah. Dilakukan mulai dari ujung kepala, tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Doanya ialah Allahumma bayyid wajhi yauma tabiyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun, yang artinya ya Allah, pulihkanlah wajahku di hari ketika wajah-wajah memutih dan menghitam. Yang keenam, membasuh tangan. Basuh kedua belah tangan hingga siku. Dahulukan anggota tubuh bagian kanan. Doa membasuh tangan kanan yaitu Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira, yang artinya ya Allah, berikanlah kitab amalku kelak di akhirat pada tangan kananku dan hisaplah aku dengan hisap yang ringan. Doa membasuh tangan kiri, Allahumma tu'tini kitabi bisimali wala min waroi dhuhri, yang artinya ya Allah, jangan kau berikan kitab amalku kelak di akhirat pada tangan kiriku, dan janganlah pula diberikan dari balik punggungku. Yang ketujuh, mengusap kepala. Mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali, yang doanya ialah Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nari wa azillanni tahta arshika yawma la zilla illa ziluka, yang artinya ya Allah, halangi rambut dan kulitku dari sentuhan api neraka dan naungi aku dengan naungan singgasanamu pada hari ketika tak ada naungan selain naungan darimu. Yang kedelapan yaitu mengusap telinga. Mengusap kedua telinga secara bersamaan dengan doa
Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mampu mendengar ucapan dan mampu mengikuti apa yang baik dari ucapan tersebut. Kesembilan ialah membasuh kaki. Membasuh kedua kaki hingga di atas mata kaki, dan dilakukan sebanyak 3 kali, dimulai dari kanan terlebih dahulu. Dengan doa kaki kanan yaitu Allahumma ij'alhu sayyan mashkuran wa zamban maghfuran wa amalan mutakabbalan. Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazila fihi al-aqdam. Yang artinya ialah, ya Allah, jadikanlah segenap langkahku sebagai usaha yang disyukuri, sebagai penyebab terampuninya dosa dan sebagai amal yang diterima. Ya Allah, mantapkanlah telapak kakiku saat melintasi jembatan Siratul Mustaqim kelak di hari ketika banyak telapak kaki yang tergelincir. Doa kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika an tanzila qadami anis sirati yauma tanzilu fi aqdamul munafikin. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari tergelincir saat melintasi jembatan Siratal Mustaqim dari ketika telapak orang-orang munafik. Doa setelah wudu. Yang terakhir ya 10 doa setelah wudu ya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci atau saleh. Itulah tata cara yang wudu yang baik beserta doanya. Disunahkan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan serta dilakukan dengan tertib dan teratur. Selanjutnya yaitu tata cara sholat. Seperti diketahui dalam agama Islam, sholat merupakan perintah wajib dari Allah yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim, di mana setiap umat muslim harus menunaikan sholat fardu atau sholat wajib dari waktu pagi hingga petang hari sebanyak 5 kali. Masing-masing sholat ini dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selain sholat wajib, umat muslim juga bisa menjalankan sholat sunnah sesuai dengan kebutuhan. Bisa sholat sunnah yang dilakukan di malam hari, di siang hari, maupun sholat sunnah yang lain yang dikerjakan berdasarkan kepentingannya. Meskipun tidak memiliki hukum yang wajib, ibadah sholat sunnah dapat memberikan tambahan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang mengerjakannya. Dengan begitu, seluruh umat muslim harus mengetahui bahwa bagaimana cara sholat yang benar sesuai tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Dalam hal ini terdapat beberapa rukun sholat yang harus dikerjakan, mulai dari melakukan posisi berdiri bagi yang mampu, membaca takbiratul ihram, hingga duduk tasyahud yang menjadi rukun akhir dalam setiap pelaksanaan sholat. Masing-masing rukun ini dikerjakan secara berurutan dan tidak boleh dilewatkan satupun, sebab melakukan sholat sesuai dengan runtutan rukun yang ada menjadi kunci sah atau tidaknya sholat tersebut dikerjakan. Rukun cara sholat yang benar ini dilakukan untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Hal yang membedakan hanya niat dan beberapa bacaan serta yang dilafazkan. Jelasnya, syarat wajib dan sah sholat yaitu Islam, balik, berakal. Syarat sah sholat: badan suci dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian suci, berada di tempat yang suci, mengetahui waktu masuk sholat, menghadap kiblat. Dan syarat wajib dan sah sholat, sebelum mengetahui bagaimana sebelum mengetahui bagaimana rukun cara sholat yang benar, perlu pahami terlebih dahulu hal-hal apa saja yang menjadi syarat wajib dan syarat sah sholat. Di sini syarat wajib, syarat sah sholat berfungsi sebagai penentu kebiasaan sholat.
keabsahan sholat, namun bukan bagian dari sholat. Syarat wajib sholat berupa kriteria atau hal yang harus dipenuhi sebelum sholat mengerjakan ibadah sholat berikut adalah syarat sah wajib sholat, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Oke, kita lanjut. Rukun cara sholat yang benar. Setelah mengetahui syarat wajib dan syarat sah sholat, berikutnya akan dijelaskan bagaimana tata cara sholat yang benar. Cara sholat yang benar dapat dilakukan sesuai dengan urutan rukun sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dimulai dari mengucapkan niat, posisi berdiri ya bagi yang mampu, hingga duduk tasyahud akhir sebagai bagian akhir dalam rukun sholat. Rukun sholat yang harus dilakukan ada 18, yaitu niat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surat al-fatihah termasuk bacaan bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu bagiannya, yang kelima ruku, keenam tumaninah, ketujuh bangun dari ruku dan iktidal, yang kedelapan tumaninah, kesembilan sujud, kesepuluh tumaninah, ke-11 duduk di antara dua sujud, 12 tumaninah, 13 duduk untuk tasyahud akhir, 14 membaca bacaan tasyahud akhir, 15 membaca salawat pada Nabi SAW saat tasyahud akhir, 16 salam pertama dan salam kedua, 17 niat keluar dari sholat, 18 tertib, yaitu mengerjakan sholat berdasarkan urutan rukun tanpa melewatkan salah satu bagiannya. Setelah selesai melaksanakan sholat, terutama setelah tasyahud akhir, bisa dilanjutkan dengan berzikir untuk mengingat Allah. Melafazkan zikir setelah sholat merupakan sikap yang baik untuk mengingat Allah, bahwa manusia hanyalah makhluk ciptaannya yang tidak memiliki daya dan kekuatan selain dengan Allah. Di samping itu, berzikir juga bisa untuk memuji kebesaran Allah dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Berzikir juga bisa menjadi amalan baik untuk memohon ampun kepada Allah dari dosa yang telah dilakukan. Setelah itu, dilanjutkan dengan baca doa. Bisa dimulai dengan bacaan doa untuk memohon ampun dan perlindungan serta doa untuk orang tua. Selain itu, juga bisa ditambahkan doa lain sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini. Berdoa menjadi salah satu upaya untuk membangun komunikasi dengan Sang Pencipta untuk mendapatkan kemudahan jalan di kehidupan dunia maupun akhirat kelak. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari tata cara wudhu dan tata cara sholat. Nah, mungkin hanya itu. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf, jangan diambil hati. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.